Alhamdulillahilladzi syarraha sudurana lil Islam. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu allati kafahu lil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'atsun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema khutbah hari ini adalah kiat menghadapi hidup. Banyak ayat Al-Quran maupun sunnah Nabi memberikan bimbingan dan pedoman kepada kita apa yang harus kita tempuh menghadapi hidup ini. Namun khatib pada hari ini membahas bagaimana menghadapi hidup berdasar surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Yang ayat ini akan dibahas pula fikih keluarga pada hari Ahad yang akan datang. Kenapa ayat ini yang kita bahas dari dua judul? Menurut saya ayat ini bisa ditinjau dari berbagai segi, berbagai aspek. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu? Secara historis, para sahabat pernah dihina oleh orang-orang Yahudi karena tidak mempunyai kekayaan yang banyak. Sehingga mereka mengatakan orang-orang yang masuk Islam menjadi pengikut Nabi itu hanya orang-orang miskin belaka, orang-orang yang tidak punya harta. Maka turun ayat ini, alam nashrah laka sadrak. Bukankah Allah telah melapangkan dadamu? Maka Rasulullah SAW bersabda pada saat itu, abshiru atakum al-yusra la yaghliba usrun yusrain. Beritahukanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Karena apa? Karena tidak mungkin kesulitan itu mengalahkan kemudahan. Memang di dalam kehidupan itu, kehidupan dunia, kadang-kadang kita menghadapi tantangan, rintangan, kadang-kadang menghadapi kendala yang harus kita hadapi. Maka di sini ditandaskan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam segala kesulitan, tantangan melekat di dalamnya kemudahan. Jadi tidak ada suatu kendala, tidak ada suatu tantangan yang disertai kemudahan. Oleh karena itu, kiat menghadapi hidup berdasar surat Al-Insyirah pertama adalah berlapanglah dada. Baik di dalam kesulitan, kendala maupun di dalam kemudahan.
Wa wada'na anka wizrak. Allah Subhanahu wa taala telah menghapus atau menghilangkan beban yang membebanimu atau yang memberatkanmu. Allah menghilangkan daripadamu bebanmu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan dadamu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah mengangkat derajatmu, sebutanmu, titelmu kepada derajat yang tertinggi. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan secara berulang Allah Subhanahu wa taala menandaskan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila sudah mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah kamu berharap. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa langkah yang harus kita tempuh menghadapi hidup berdasar surat Al-Insyirah ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kenikmatan yang cukup banyak kepada Nabi Muhammad dan kepada umat. Dan banyak anugerah tersebut utamanya menanamkan keimanan dan keislaman, sehingga di dalam melaksanakan keimanan dan keislaman itu kita merasa siap menjalankannya, kita merasa senang melakukannya, maka berlapanglah dada untuk menghadapi persoalan hidup ini. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mendapatkan anugerah yang cukup besar, utamanya diampuni dari segala dosa, dan telah dimaksum akhlaknya dari pengaruh makhluk. Oleh karena itu, umat yang mengikuti jejak langkah beliau akan mendapatkan anugerah juga. Maka siapkan diri kita mengikuti apa yang diteladani, apa yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Maka kita akan merasa lega, akan merasa senang, akan merasa nikmat menghadapi hidup yang banyak tantangan itu. Kemudian di situ ditandaskan inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan maka pasti ada keringanan. Tidak ada syariah yang memberatkan kecuali ada rukhsah. Kalau kita perhatikan ajaran syariat al-Islam, saum itu menghadapi tantangan di siang hari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh gaul suami istri. Kemudian ketika berbuka kita mendapatkan bahagia. Tetapi di samping ada kesulitan pelaksanaan ibadah saum, tatkala menghadapi kendala, tatkala menghadapi sesuatu, maka ada rukhsahnya. Baik bagi yang sakit di perjalanan bisa qada, maupun bagi yang tua renta bisa fidyah, begitu pula bagi yang hamil dan menyusui. Di situ ada keringanan. Maka Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Wajh wan Nadhair, yang Imam Syafi'i itu lahir 150 wafat 204, mengatakan al-hukmu idza daqa ittasa'a. Hukum yang berat itu apabila dalam keadaan kesulitan maka menjadi luas. Maka apabila sedang menghadapi kesulitan, menghadapi kendala, optimis di dalam hati, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan yang harus ditempuh. Kemudian yang keempat, jika telah selesai melakukan suatu pekerjaan, fa'idha farogta, apabila sudah mengerjakan sesuatu, maka lakukanlah apa yang harus dikerjakan berikutnya. Kita di dalam menghadapi hidup di dunia, menghadapi hidup untuk akhirat, tidak boleh bersantai, tidak boleh beristirahat terlalu panjang.
Karena bukan hanya bekerja yang bikin kita lelah, tetapi juga istirahat membuat kita lelah. Oleh karena itu, apabila sudah selesai mengerjakan sesuatu, lakukan yang bisa dilakukan yang lainnya, supaya hidup ini siap bersaing secara sehat. Jangan sampai ketinggalan oleh pihak yang lainnya. Kemudian yang kelima, janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan membebaskan beban berat, meringankan kesulitan, inna ma'al usri yusra. Memberikan pahala atas perbuatan manusia yang dilakukan secara ikhlas mencari ridhonya. Oleh karena itu, hadapilah dengan ikhlas demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan menghadapi secara ikhlas, maka apapun yang kita perbuat tidak akan merasa jadi beban, tidak akan menimbulkan kesulitan. Karena apa? Karena ada harapan yang optimis, bakal mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tatbiknya, penerapannya di dalam segala kehidupan, lapang dada dalam hidup itu sangat penting menghadapi kesulitan. Karena justru dengan sempit dada akan bertambah kesulitan. Tapi dengan siap menghadapi persoalan yang menjadi permasalahan, yang menjadi kendala, maka kita akan siap menghadapinya. Kemudian setiap ada ajaran yang dirasakan menjadi beban, pasti ada rukhsah. Salat ada rukhsahnya. Ketika tepat waktu, ketika mukim, maka ketika di perjalanan ada jamak takhir, ada jamak takdim, ada qasar. Kemudian apabila di hadapan peperangan, bahkan ada syiddatul khauf. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Di dalam ibadah haji, ibadah haji itu adalah ibadah fisik yang cukup banyak yang harus dikerjakan. Tapi ada pilihan-pilihannya. Apakah pilihan ibadah haji tamattu', ada pilihan ibadah haji ifrad, ada pilihan ibadah haji qiran. Tamattu adalah bagi orang yang tidak membawa hewan dari kampungnya sampai ke tanah suci, maka dia kerjakan dengan secara tamattu, yaitu melalui umroh terlebih dahulu. Tetapi kalau ternyata sudah sampai ke Mekah berkesulitan untuk umroh terlebih dahulu, maka dia bisa mengerjakan haji ifrad, yaitu dengan ibadah haji dulu, kemudian umroh belakangan. Ini adalah pilihan yang tentu saja setiap beban yang berat ada keringanan yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah haji ibadah-ibadah yang lain pun, baik syahadat, salat, zakat maupun saum dan haji. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Dan itu tentu saja bukan hanya Rasul sendiri, tapi juga umatnya. Ditandaskan 2 kali di dalam Al-Quran, antumul a'laun, kalian itu memiliki derajat yang tertinggi. Maka di hadapan orang-orang kafir jangan merasa rendah, jangan merasa hina. Kalau kekayaan boleh jadi berbeda-beda, bukan hanya umat Islam yang berkekurangan, orang kafir pun banyak kekurangan. Kalau sekarang sedang diisukan bahwa umat Islam itu melanda atau dilanda kemiskinan, justru orang-orang kafir pun banyak yang dilanda kemiskinan. Kalau sekarang banyak yang bicara bahwa orang-orang kafir memiliki kekayaan, umat Islam pun banyak yang memiliki kekayaan di dunia ini. Cuman isu sering dinobatkan atau dititelkan kepada kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahinu wala tahjanu. Jangan engkau bersedih hati, jangan engkau berlemah diri. Karena apa? Wala tahinu wa tad'u ila salmi.
Allah Subhanahu wa taala telah berseru kepada al-Islam, wa antum a'laun, kalian itu akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Dan di dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan engkau merasa lemah, jangan pula engkau bersedih hati. Antumul a'laun, kalian itu adalah memiliki derajat yang tertinggi. Kalau di dalam Al-Quran dikemukakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Bani Israel di atas alam semesta, itu adalah pada zamannya ketika Taurat itu turun kepada mereka, ketika Injil itu turun kepada mereka. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran, antumul a'laun, maka kalianlah orang-orang yang berimanlah yang memiliki derajat tertinggi. Jadi langkah berikutnya menghadapi kehidupan, berbanggalah dengan al-Islam, reuslah dengan keimanan, yakin bahwa kaum muslimin itu sebagai umat yang memiliki derajat yang tertinggi. Bahkan disebutkan di dalam Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu menjadi umat yang terpilih, ukhrijat linnas, yang tampil di depan umat manusia, karena ta'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, serta beriman kepada Allah dan berislam. Walau amana ahlul kitab, andai kata ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, mereka pun memiliki derajat tertinggi, terpilih. Tapi minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman, wa aksarumul fasikun, dan kebanyakan mereka ahlul kitab itu fasik. Maka sekarang sudah jelas yang memiliki derajat tinggi itu adalah al-mu'minun, atau orang-orang yang beriman, atau diistilahkan antumul a'laun, kalianlah yang memiliki derajat tertinggi. Maka hadapi kehidupan ini merasa bahwa kita sebagai muslim memiliki derajat tertinggi di atas umat yang lainnya. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fa inna jannatahu iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, kiat menghadapi kehidupan. Pertama, alam nashrah laka sadrak, berlapang dadalah menghadapi kehidupan ini, baik ketika kendala maupun ketika peluang. Kedua, wa wada'na anka wizrak, yakin Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan beban yang berat, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani punggung kita. Wa rafa'na laka dzikrak, yakin bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, memiliki derajat tertinggi. Kemudian yang keempat, fa inna ma'al usri yusra, yakin betul bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak ada kesulitan yang tanpa kemudahan. Apabila menghadapi kesulitan, cari jalan untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Kemudian yang kelima, faida faragta fansab, apabila sudah mengerjakan sesuatu, lakukan yang lain. Serta wa ila rabbika farghab, hendaklah kepada Allah Subhanahu wa taala berharap mendapatkan anugerah dan kenikmatan baik di dunia kini maupun di akhirat kelak.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba mubaraka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati